netizen itu kan harus kita apresiasi. Kritik itu menjadi bagian daripada ya kita mendapatkan amanah, dan ini era demokrasi. Betul. Tetapi tadi yang saya bilang, netizen juga harus mulai belajar. Yes, sangat mantap. Tinggal menghitung hari lagi. Timnas Indonesia masuk grup muda. Hasil drawing AFC. Yes, sangat mantap. Tinggal menghitung hari lagi. Timnas Indonesia masuk grup muda. Hasil drawing AFC Nations League, begini gambaran Timnas Indonesia ketika dilatih John Herdman. Timnas auto juara terus-menerus di setiap kompetisi. Erick Thohir pamer kehebatan John Herdman. Mari kita bahas, teman-teman. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, komentar gila Erick Thohir usai John Herdman jadi pelatih Timnas Indonesia. Selamat datang, era baru dengan pelatih level Piala Dunia. Penunjukan John Herdman sebagai pelatih Timnas Indonesia menandai babak baru perjalanan sepak bola nasional. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut keputusan ini dengan optimisme tinggi setelah pengalaman pahit gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan rekam jejak membawa Kanada ke Piala Dunia 2022 dan kontrak jangka panjang 2+2 tahun, Herdman diharapkan menjadi figur kunci kebangkitan Garuda. Berikut ini 3 faktanya. Fakta 1. Era baru dimulai dari bangku pelatih. Penunjukan John Herdman bukan sekedar pergantian pelatih, tetapi simbol dimulainya fase baru sepak bola Indonesia. Erick Thohir secara terbuka menyebut momen ini sebagai langkah masuk ke era baru dengan standar yang lebih tinggi. Herdman datang dengan label pelatih level Piala Dunia, sebuah pencapaian yang selama ini hanya menjadi mimpi bagi banyak penggemar sepak bola nasional. Rekam jejak Herdman bersama Timnas Kanada menjadi dasar utama keyakinan PSSI. Ia berhasil membawa Kanada kembali ke panggung Piala Dunia setelah penantian 36 tahun. Pengalaman itu dinilai relevan untuk Timnas Indonesia yang tengah membangun mental kompetitif di level Asia dan dunia. Erick Thohir mengatakan, ini adalah momen di mana PSSI dan sepak bola Indonesia masuk ke era baru ditangani pelatih level lolos ke Piala Dunia. Fakta 2. Dorongan Presiden dan semangat bangkit. Di balik keputusan besar ini terdapat dorongan kuat dari Presiden Prabowo Subianto. Erick Thohir mengungkapkan bahwa kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026 tidak membuat PSSI berhenti bermimpi. Sebaliknya, arahan Presiden justru menjadi bahan bakar untuk mencoba kembali dengan pendekatan yang lebih agresif dan terencana. Erick menyampaikan bahwa dirinya sempat melaporkan kondisi timnas kepada Presiden dan mendapat respons yang membangkitkan. Saya sampaikan ke Pak Presiden. Beliau bilang, ya coba lagi Pak Erick, harus coba lagi, ujar Erick. Kalimat sederhana itu menjadi energi besar bagi PSSI untuk berbenah mulai dari pembinaan usia muda hingga program prestasi jangka panjang Timnas Indonesia. Fakta 3. Target besar dan agenda padat menanti. John Herdman tidak hanya ditugaskan menangani Timnas Senior, tetapi juga Timnas U23. Kepercayaan ganda ini menunjukkan besarnya ekspektasi PSSI terhadap kemampuan manajerial dan visi jangka panjang Herdman. Ambisi utamanya jelas, membawa Indonesia suatu hari menembus putaran final Piala Dunia. Tantangan sudah menanti sejak 2026 dengan agenda yang sangat padat. Timnas Senior dijadwalkan tampil di FIFA Series pada FIFA Matchday Maret di Stadion Utama Gelora Bung Karno, lalu berlanjut ke FIFA Matchday Juni, September, Oktober, dan November. Selain itu, Piala AFF 2026 yang dimulai Juli juga menjadi panggung penting. Di level usia muda, Herdman akan memimpin Garuda Muda di Asian Games Aichi Nagoya, Jepang pada September 2026. Erick Thohir menegaskan
Hari ini kita memulai lagi program prestasi Timnas menuju Piala Dunia dengan menunjuk John Herdman yang memang punya kualifikasi untuk itu. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah John Herdman merupakan pelatih yang tepat untuk Timnas Indonesia Senior? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas Indonesia, bravo PSSI, bravo John Herdman. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia 2030 harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Erick Thohir CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo, terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Situasi ini terasa seperti titik persimpangan yang menentukan arah masa depan sepak bola Indonesia. Penunjukan John Herdman membawa harapan besar sekaligus tekanan yang tidak kecil. Harapan karena Indonesia akhirnya berani memasang standar tinggi dengan memilih pelatih yang sudah merasakan atmosfer Piala Dunia. Tekanan karena ekspektasi publik otomatis melambung jauh lebih tinggi dibanding sebelumnya. Lebih lanjut, langkah PSSI patut diapresiasi karena menunjukkan keberanian untuk belajar dari kegagalan. Gagal lolos ke Piala Dunia 2026 tidak ditutup dengan sikap defensif, melainkan dijawab dengan upaya memperbaiki kualitas dari hulu ke hilir. Kehadiran Herdman memberi sinyal bahwa PSSI tidak lagi sekedar ingin kompetitif di Asia Tenggara, tetapi mulai serius membidik level Asia, bahkan dunia. Namun, pelatih hebat tidak akan cukup jika tidak diiringi konsistensi kebijakan. Program agresif yang digaungkan Erick Thohir harus benar-benar dijaga keberlanjutannya, tidak hanya saat euforia pelatih baru masih terasa. Pembinaan usia muda, kualitas kompetisi domestik, hingga manajemen pemain perlu berjalan seirama agar visi Herdman tidak berhenti di atas kertas. Dorongan presiden yang disebut sebagai sumber energi baru juga menjadi faktor penting. Ini menunjukkan sepak bola nasional mendapat perhatian di level tertinggi negara. Tantangannya adalah memastikan dukungan tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan konkret, bukan hanya sekedar semangat sesaat. Jika semua elemen mampu bergerak searah, penunjukan John Herdman bisa dikenang bukan hanya sebagai pergantian pelatih, tetapi sebagai awal perubahan kultur sepak bola Indonesia. Ini saatnya sepak bola Indonesia percaya pada proses besar. Jalan menuju panggung dunia tidak pernah lurus, dan kegagalan kemarin bukan tanda akhir, melainkan bagian dari perjalanan. Dengan keberanian memilih pelatih berpengalaman Piala Dunia, Indonesia sedang mengirim pesan bahwa mimpi besar tidak lagi dianggap mustahil. Untuk para pemain, inilah momentum membuktikan diri. Kesempatan dilatih sosok yang sudah melihat standar tertinggi sepak bola dunia adalah peluang langka. Kerja keras, disiplin, dan mental pantang menyerah harus jadi identitas baru Garuda. Bukan hanya saat laga besar, tetapi setiap hari di latihan dan kompetisi. Untuk federasi dan seluruh ekosistem, konsistensi adalah kunci. Perubahan besar tidak lahir dari satu keputusan, melainkan dari keberanian menjaga arah meski hasil belum langsung terlihat. Jika proses dijaga dengan jujur dan sabar, hasil akan mengikuti. Dan untuk para supporter, tetaplah bersabar dan percaya. Dukungan yang tidak putus di saat sulit seringkali menjadi bahan bakar terbesar bagi sebuah tim. Mimpi ke Piala Dunia mungkin terasa jauh, tetapi setiap langkah hari ini sedang mendekatkan Indonesia ke sana. Jadi trending 1 di kawasan Asia. Media Malaysia soroti John Herdman latih Timnas Indonesia. Sebelumnya diberitakan, kepastian PSSI menunjuk John Herdman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia langsung menyita perhatian publik. Bukan hanya media nasional yang ramai mengulas sosok pengganti Patrick Kluivert tersebut, tetapi juga media negara tetangga Malaysia ikut angkat suara. Rekam jejak Herdman yang lekat dengan Piala Dunia hingga tantangan besar membangkitkan Garuda menjadi sorotan utama. Disambung dengan kalimat berikut ini, 3 faktanya. Fakta pertama, media Malaysia kompak mengabarkan pergantian pelatih. Sorotan media Malaysia terhadap penunjukan John Herdman terbilang seragam. Sejumlah media besar langsung menjadikan kabar ini sebagai berita utama mereka. Berita harian misalnya mengangkat judul Herdman menggantikan Kluivert di Indonesia dan menyoroti transisi kepelatihan yang terjadi di tubuh Timnas Indonesia. Fokus utama mereka adalah pengalaman Herdman di level internasional yang dinilai menjadi nilai jual utama PSSI.
Dalam laporannya, Berita Harian juga mengulas riwayat Hartman yang akrab dengan turnamen besar, termasuk Piala Dunia. Media ini menyebut debut Hartman bersama Timnas Indonesia sebagai salah satu poin penting yang patut ditunggu. Nada pemberitaan cenderung informatif, dengan menempatkan Hartman sebagai figur pelatih berpengalaman yang datang membawa ekspektasi besar. Fakta kedua, rekam jejak Hartman jadi penekanan media negeri jiran. The Star tidak ketinggalan mengangkat kabar serupa dengan tajuk Indonesia menunjuk Hartman menggantikan Kluivert sebagai pelatih. Media ini menampilkan rekam jejak singkat Hartman, termasuk kiprahnya di pentas dunia dan pendekatan kepelatihan yang selama ini melekat pada namanya. Pergantian pelatih di Timnas Indonesia disebut sebagai langkah strategis yang patut dicermati kawasan Asia Tenggara. Dalam ulasannya, The Star juga menyinggung peluang Hartman menjalani laga pertamanya bersama tim Merah Putih. Sorotan ini menunjukkan bahwa media Malaysia melihat perubahan di tubuh Timnas Indonesia sebagai sesuatu yang berdampak langsung pada peta persaingan regional. Indonesia dinilai sedang memasuki fase baru dengan harapan kebangkitan di bawah komando pelatih anyar. Fakta ketiga, ada nada kritik dan tantangan dari Malay Mail. Berbeda dari dua media sebelumnya, Malay Mail memilih sudut pandang yang lebih tajam. Media ini mengaitkan penunjukan Hartman dengan kegagalan Indonesia menembus Piala Dunia 2026. Dalam beritanya, Malay Mail menulis, Indonesia berjudi pada Hartman yang terbukti sukses di Piala Dunia setelah kualifikasi gagal total. Kalimat ini mencerminkan keraguan sekaligus tantangan besar yang langsung dibebankan di pundak Hartman. Nada kritis tersebut memperlihatkan bahwa penunjukan Hartman tidak hanya dilihat sebagai kabar positif, tetapi juga sebagai taruhan besar PSSI. Malay Mail menilai pengalaman Hartman menjadi alasan utama Indonesia berharap bisa bangkit dari kegagalan sebelumnya. Menariknya, situasi ini semakin panas karena Malaysia dan Indonesia berpeluang bertemu di Piala AFF 2026 yang akan berlangsung pertengahan tahun ini, sehingga sorotan terhadap Hartman dipastikan belum akan mereda. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa penunjukan John Hartman bukan sekedar pergantian pelatih biasa, melainkan sinyal kuat bahwa Timnas Indonesia mulai dipandang serius di kawasan Asia Tenggara. Ketika media Malaysia ikut memberi sorotan luas, itu menandakan langkah PSSI memiliki gaung regional dan dianggap berpengaruh terhadap peta persaingan antar negara tetangga. Indonesia tidak lagi dilihat sebagai tim pelengkap, tetapi sebagai kekuatan yang berpotensi mengganggu dominasi lama. Di sisi lain, nada kritis dari sebagian media Malaysia juga wajar dan justru sehat. Rekam jejak Hartman di Piala Dunia memang menjanjikan, namun ekspektasi publik akan langsung tinggi dan tekanan datang sejak hari pertama. Ini menjadi ujian mental dan strategi, bukan hanya bagi Hartman, tetapi juga bagi federasi dan para pemain untuk membuktikan bahwa pilihan ini bukan sekedar perjudian, melainkan investasi jangka panjang. Yang menarik, dinamika ini bisa menjadi bahan bakar tambahan bagi Timnas Indonesia. Sorotan dan keraguan dari luar bisa diubah menjadi motivasi untuk tampil lebih solid dan disiplin. Apalagi dengan kemungkinan bertemu Malaysia di Piala AFF 2026, duel gengsi ini akan syarat makna. Jika mampu dikelola dengan baik, tekanan regional justru bisa menjadi pemicu lahirnya era baru Timnas Indonesia yang lebih matang dan disegani. Situasi ini menggambarkan bahwa penunjukan John Hartman telah mengangkat posisi Timnas Indonesia ke level perhatian yang lebih luas. Ketika media Malaysia ikut intens mengulas, itu menandakan Indonesia kini dianggap sebagai variabel penting dalam persaingan regional, bukan lagi sekedar penonton. Setiap langkah yang diambil Timnas Indonesia kini dinilai memiliki dampak langsung terhadap peta kekuatan Asia Tenggara. Namun, sorotan tersebut juga membawa konsekuensi berupa tekanan besar. Nada skeptis dari sebagian media Malaysia memperlihatkan bahwa Hartman datang dengan beban ekspektasi tinggi, terutama setelah kegagalan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini menjadi ujian nyata apakah pengalaman internasional Hartman mampu diterjemahkan ke dalam konteks sepak bola Indonesia yang memiliki karakter, budaya, dan tantangan tersendiri. Di tengah tekanan dan perbincangan regional ini, Timnas Indonesia justru berada pada momen penting untuk membangun mental juara. Kritik dan keraguan dari luar bisa menjadi pemicu kebangkitan jika dijawab dengan kinerja di lapangan. Apalagi dengan potensi bertemu Malaysia di Piala AFF 2026, situasi ini berpotensi berubah menjadi panggung pembuktian bahwa Indonesia tidak hanya berani mengambil keputusan besar, tetapi juga siap menanggung hasilnya dengan prestasi nyata. Ini faktor yang buat PSSI yakin John Hartman cocok jadi pelatih Timnas Indonesia. Sebelumnya, diberitakan PSSI akhirnya menjatuhkan pilihan kepada John Hartman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia.
Keputusan itu bukan datang secara tiba-tiba. Di balik pengumuman resmi pada awal Januari 2026, ada proses panjang dan pertimbangan matang dari federasi yang tengah mencari sosok tepat untuk memulai lembaran baru sepak bola nasional. Nama Herdman muncul sebagai figur yang dianggap mampu membawa timnas Indonesia keluar dari bayang-bayang performa melempem di era sebelumnya. Berikut ini 3 fakta yang menjelaskan mengapa keyakinan PSSI mengerucut pada satu nama tersebut. Fakta 1. Sosok langka yang datang dengan sejarah. Tidak banyak pelatih di dunia yang bisa membawa cerita sebesar John Herdman. Ia bukan hanya datang dengan CV panjang, tetapi juga dengan catatan sejarah yang nyaris tak tertandingi. Herdman adalah satu-satunya pelatih di dunia yang mampu meloloskan tim nasional putra dan putri dari satu negara ke putaran final Piala Dunia FIFA. Fakta inilah yang pertama kali membuat PSSI terpikat. Dalam keterangan resminya, federasi mengakui rekam jejak Herdman menjadi alasan utama penunjukan tersebut. PSSI menyambut antusias kehadiran pelatih berusia 50 tahun ini karena ragam prestasi yang telah ia torehkan, termasuk statusnya sebagai satu-satunya pelatih yang mampu membawa tim nasional putra dan putri lolos ke Piala Dunia FIFA. Bagi PSSI, angka dan catatan sejarah ini bukan sekedar kebanggaan, tetapi bukti nyata kapasitas seorang pemimpin di level tertinggi sepak bola dunia. Fakta 2. Perjalanan panjang dari tim putri hingga panggung dunia. Kisah Herdman bukan tentang kesuksesan instan. Perjalanannya dimulai jauh dari sorotan besar saat menangani timnas putri Selandia Baru pada 2006. Di negara dengan tradisi sepak bola yang sederhana, Herdman perlahan membangun fondasi tim. Kerja keras itu terbayar ketika Selandia Baru tampil di Piala Dunia Putri 2007 dan kembali mengulanginya pada edisi 2011. Langkah tersebut menjadi pintu menuju tantangan yang lebih besar, di Kanada. Herdman dipercaya menangani timnas putri Kanada dan kembali menunjukkan sentuhan magisnya. Di Olimpiade 2012 dan 2016, Kanada secara konsisten naik podium dengan meraih 2 medali perunggu beruntun. Dari sini, nama Herdman dikenal sebagai pelatih yang mampu membentuk mental juara sekaligus membangun sistem jangka panjang, sesuatu yang sangat dicari PSSI untuk timnas Indonesia. Fakta 3. Momen bersejarah yang mengubah persepsi. Titik balik terbesar dalam karier Herdman datang pada 2018. Ia dipercaya memegang timnas putra Kanada, keputusan yang sempat menuai keraguan karena latar belakangnya di sepak bola putri. Namun Herdman menjawabnya bukan dengan kata-kata, melainkan dengan hasil. Di bawah arahannya, Kanada tampil solid dan penuh keyakinan hingga akhirnya memastikan tiket ke Piala Dunia 2022. Keberhasilan ini terasa istimewa karena Kanada harus menunggu 36 tahun untuk kembali tampil di ajang tersebut. Nama Alphonso Davies dan rekan-rekannya pun menjadi simbol kebangkitan baru sepak bola Kanada. Cerita inilah yang kini ingin ditularkan ke Indonesia. PSSI melihat kesamaan perjalanan Kanada dan timnas Indonesia. Sama-sama memiliki potensi besar, namun membutuhkan arah jelas dan keberanian membangun dari bawah. John Herdman datang bukan sekedar sebagai pelatih baru, tetapi sebagai pembawa cerita tentang harapan bahwa sejarah baru juga bisa ditulis di sepak bola Indonesia. Lebih lanjut, situasi penunjukan John Herdman sebagai pelatih timnas Indonesia menunjukkan bahwa PSSI sedang mengambil langkah yang lebih berani dan visioner dibanding sebelumnya. Pilihan ini terasa sebagai sinyal bahwa federasi tidak lagi sekedar mencari nama besar atau figur populer, tetapi sosok dengan rekam jejak nyata dalam membangun tim nasional dari kondisi yang tidak instan hingga mampu bersaing di level dunia. Ada pesan kuat bahwa proses dan sistem mulai ditempatkan di atas hasil cepat. Di sisi lain, ekspektasi publik tentu akan sangat tinggi. Rekam jejak Herdman yang istimewa secara otomatis menimbulkan harapan besar bahwa perubahan bisa terjadi dalam waktu relatif singkat. Disinilah tantangan terbesarnya. Indonesia memiliki karakter sepak bola sosial dan tekanan supporter yang berbeda dengan Kanada atau Selandia Baru. Jika PSSI mampu memberi ruang kerja yang sehat dan konsisten, maka pendekatan jangka panjang Herdman berpeluang tumbuh dengan baik. Secara keseluruhan, situasi ini patut dipandang sebagai momentum pembelajaran. Keberhasilan Herdman di negara lain lahir dari kesabaran federasi dan kejelasan arah. Jika Indonesia mampu meniru hal tersebut, maka penunjukan ini bisa menjadi titik balik bukan hanya bagi timnas, tetapi juga bagi cara berpikir sepak bola nasional ke depan. Situasi penunjukan John Herdman sebagai pelatih timnas Indonesia menunjukkan bahwa PSSI sedang mengambil langkah yang lebih berani dan visioner dibanding sebelumnya. Pilihan ini terasa sebagai sinyal bahwa federasi tidak lagi sekedar mencari nama besar atau figur populer, tetapi sosok dengan rekam jejak nyata dalam membangun tim nasional dari kondisi yang tidak instan hingga mampu bersaing di level dunia.
ada pesan kuat bahwa proses dan sistem mulai ditempatkan di atas hasil cepat. Di sisi lain, ekspektasi publik tentu akan sangat tinggi. Rekam jejak Hartman yang istimewa secara otomatis menimbulkan harapan besar bahwa perubahan bisa terjadi dalam waktu relatif singkat. Disinilah tantangan terbesarnya. Indonesia memiliki karakter sepak bola sosial dan tekanan supporter yang berbeda dengan Kanada atau Selandia Baru. Jika PSSI mampu memberi ruang kerja yang sehat dan konsisten, maka pendekatan jangka panjang Hartman berpeluang tumbuh dengan baik. Secara keseluruhan, situasi ini patut dipandang sebagai momentum pembelajaran. Keberhasilan Hartman di negara lain lahir dari kesabaran federasi dan kejelasan arah. Jika Indonesia mampu meniru hal tersebut, maka penunjukan ini bisa menjadi titik balik bukan hanya bagi timnas, tetapi juga bagi cara berpikir sepak bola nasional ke depan. Kabar baik dari Calvin Verdonk, tapi apes Lille masih dekat ke Liga Champions 2026-2027. Kabar tentang Calvin Verdonk kembali membawa angin segar bagi timnas Indonesia dan LOSC Lille. Meski hasil di lapangan tidak berpihak ke timnya, kehadiran Verdonk sebagai starter menandai akhir masa pemulihan cedera yang sempat menghambat langkahnya. Musim Ligue 1 masih panjang dan Lille tetap berada di jalur persaingan papan atas. Inilah 3 faktanya. Fakta pertama, comeback yang dinanti, akhir penantian Calvin Verdonk. Kembalinya Calvin Verdonk ke starting 11 Lille menjadi kabar paling menggembirakan dari laga kontra Stade Rennes. Bek kiri timnas Indonesia itu tampil sejak menit awal pada pekan ke-17 Ligue 1 di Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy. Ini menjadi penanda bahwa Verdonk benar-benar telah melewati fase cedera yang membuatnya absen cukup lama. Sebelumnya, Verdonk sempat mencicipi lapangan sebagai pemain pengganti saat Lille menghadapi Stade Maur Lusitanos di babak 64 besar Piala Prancis pada 20 Desember 2025. Laga itu menjadi titik awal comeback sang bek sebelum akhirnya dipercaya turun sebagai starter di kompetisi Liga. Meski hanya bertahan hingga menit ke-74 sebelum digantikan Thiago Santos, kepercayaan pelatih menunjukkan posisi Verdonk kembali diperhitungkan di skuad utama Lille. Fakta kedua, apes di skor akhir, Lille tersungkur di kandang. Di balik kabar baik itu, terselip cerita pahit. Lille harus mengakui keunggulan Stade Rennes dengan skor 0-2. 2 gol tim tamu dicetak oleh Frankowski pada menit ke-49 dan Quintin Merlin 7 menit berselang. Kekalahan ini terasa menyakitkan karena terjadi di hadapan publik sendiri saat Lille tengah berusaha menekan papan atas klasemen. Bagi Verdonk, laga ini menjadi ujian kebugaran sekaligus mental setelah pulih dari cedera. Ia berada di lapangan saat Lille kebobolan gol pertama sebelum akhirnya ditarik keluar di menit ke-74. Hasil negatif ini memang tidak ideal, namun secara individual, Verdonk berhasil melewati satu tahap penting, yakni kembali merasakan intensitas pertandingan liga level tertinggi. Fakta ketiga, jalan ke Liga Champions masih terbuka lebar. Kekalahan dari Rennes tidak menggoyahkan posisi Lille di papan klasemen. Les Dogs tetap bertahan di peringkat keempat dengan koleksi 32 poin, jumlah yang sama dengan Marseille di posisi ketiga. Bedanya, Marseille masih menyimpan satu pertandingan yang baru akan dimainkan melawan Nantes. Di atas Lille terdapat Paris Saint-Germain dengan 36 poin dan Lens yang memimpin klasemen dengan 40 poin. Selisih angka tersebut masih cukup realistis untuk dikejar jika Lille mampu menjaga konsistensi performa hingga akhir musim. Dengan persaingan yang ketat, peluang finish di 3 besar sekaligus mengamankan tiket ke Liga Champions 2026-2027 masih terbuka lebar. Bagi Calvin Verdonk, situasi ini menjadi motivasi ganda. Selain membangun kembali ritme bermain di level klub, ia juga membawa harapan besar bagi timnas Indonesia. Seiring menit bermain yang kembali bertambah, performa Verdonk di Eropa bisa menjadi modal penting untuk perjalanan karirnya ke depan dan kontribusinya bersama Garuda. Lebih lanjut, situasi yang dialami Calvin Verdonk dan Lille menunjukkan ironi khas sepak bola profesional. Di satu sisi, ada kabar yang patut disyukuri ketika seorang pemain akhirnya kembali ke starting 11 setelah melewati fase cedera yang tidak mudah. Kembalinya Verdonk menandakan kepercayaan pelatih sekaligus sinyal bahwa kondisinya mulai stabil untuk bersaing di level tertinggi. Namun, sepak bola tidak selalu adil dalam satu malam. Kekalahan Lille dari Rennes seolah menegaskan bahwa proses comeback jarang berjalan mulus. Hasil buruk justru sering datang bersamaan dengan momen penting seorang pemain bangkit. Dari sudut pandang tim, kekalahan ini memang menyakitkan, terutama karena terjadi di kandang sendiri dan saat peluang menekan papan atas sedang terbuka. Meski begitu, posisi Lille di klasemen memberi gambaran yang lebih besar. Persaingan menuju Liga Champions masih sangat cair.
selisih poin yang tipis membuat satu kemenangan bisa mengubah peta klasemen secara drastis. Dalam konteks ini, kekalahan dari Rens lebih tepat dibaca sebagai peringatan, bukan vonis akhir. Bagi Verdonk sendiri, situasi ini justru terasa positif secara jangka menengah. Menit bermain di laga kompetitif jauh lebih berharga daripada sekedar hasil satu pertandingan. Jika ia mampu menjaga kebugaran dan konsistensi, maka kehadirannya bisa menjadi bagian penting dari upaya Lille menembus 3 besar. Pada akhirnya, musim tidak ditentukan oleh satu laga, melainkan oleh kemampuan bangkit setelah terpeleset. Situasi ini adalah pengingat bahwa kemajuan sejati sering datang diam-diam, bukan lewat sorak-sorai kemenangan instan. Kembali ke lapangan setelah cedera sudah merupakan kemenangan tersendiri. Tidak semua pemain diberi kesempatan kedua di level tertinggi, dan Calvin Verdonk sudah melewati satu rintangan besar. Kekalahan memang menyakitkan, tetapi ia tidak menghapus kerja keras yang sudah dilalui. Justru dari momen seperti inilah karakter pemain diuji. Sepak bola selalu memberi ruang bagi mereka yang mau bertahan lebih lama dari rasa kecewa dan terus memperbaiki diri satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Untuk Lille dan Verdonk, jalan masih panjang. Selisih poin yang tipis adalah harapan nyata. Selama fokus dijaga, disiplin tidak goyah, dan kepercayaan diri dirawat, peluang selalu ada. Setiap menit bermain adalah investasi dan setiap langkah kecil hari ini bisa menjadi lompatan besar di akhir musim. Teruslah berjalan walau belum sempurna, karena dalam sepak bola seperti dalam hidup, yang bertahan dan percaya pada proseslah yang akhirnya sampai ke tujuan. Kapan John Herdman debut latih timnas Indonesia? Sebelumnya diberitakan, PSSI resmi menunjuk John Herdman sebagai pelatih baru timnas Indonesia pada awal Januari 2026. Penunjukan ini menandai dimulainya era baru bagi skuad Merah Putih setelah melewati berbagai hasil di masa lalu. Tantangan pun langsung menanti karena sepanjang 2026 timnas Indonesia akan menjalani kalender yang padat dan menentukan. Dari debut di kandang sendiri hingga target prestasi di kawasan Asia Tenggara, inilah 3 faktanya. Fakta pertama, debut Herdman dimulai di Stadion Utama GBK. John Herdman dijadwalkan menjalani debut resminya sebagai pelatih timnas Indonesia pada ajang FIFA Series yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 hingga 31 Maret 2026. Turnamen ini menjadi momen pertama Herdman memimpin langsung Rizky Ridho dan kawan-kawan dalam laga internasional sejak ditunjuk PSSI. Meski lawan yang akan dihadapi belum diumumkan, laga FIFA Series ini memiliki arti penting karena berpengaruh langsung terhadap peringkat FIFA Indonesia. Debut di kandang sendiri juga memberi keuntungan emosional bagi Herdman untuk membangun kedekatan awal dengan pemain dan publik sepak bola nasional. Fakta kedua, agenda padat dari uji coba hingga Piala AFF 2026. Setelah FIFA Series Maret, timnas Indonesia tidak memiliki banyak waktu untuk bernapas. Agenda FIFA Matchday kembali hadir melalui laga uji coba internasional yang menjadi sarana penting bagi Herdman mematangkan filosofi permainan dan menilai kedalaman skuad. Sebulan berselang, tantangan besar menanti di Piala AFF 2026. Turnamen 2 tahunan ini menjadi ujian berat karena Indonesia belum pernah meraih gelar juara sejak pertama kali mengikuti ajang tersebut pada 1996. Piala AFF bukan sekedar turnamen regional, tetapi juga tolok ukur awal keberhasilan Herdman dalam menjawab ekspektasi publik sepak bola Indonesia. Fakta ketiga, tak hanya tim senior, Herdman tangani timnas Indonesia U23. Tugas Herdman tidak berhenti di level tim senior. Ia juga akan mendampingi timnas Indonesia U23 yang berlaga di Asian Games 2026 pada September. Keterlibatan ini menunjukkan besarnya tanggung jawab yang diemban Herdman dalam membangun kesinambungan prestasi dari level muda hingga senior. Selain Asian Games, jadwal FIFA Matchday kembali hadir pada September, Oktober, dan November. Rangkaian agenda ini membuat 2026 menjadi tahun yang sangat krusial bagi Herdman untuk menanamkan identitas permainan sekaligus membuktikan bahwa era baru yang dijanjikan PSSI benar-benar membawa perubahan bagi timnas Indonesia. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi timnas Indonesia bersama John Herdman bisa dibilang penuh harapan sekaligus syarat tekanan. Di satu sisi, penunjukan pelatih dengan pengalaman internasional memberi sinyal keseriusan PSSI untuk membawa perubahan nyata, bukan sekedar pergantian nama di kursi pelatih. Publik tentu berharap ada sentuhan baru dalam cara bermain, disiplin tim hingga mental bertanding yang selama ini kerap menjadi sorotan. Namun di sisi lain, padatnya agenda sepanjang 2026 membuat ruang adaptasi Herdman sangat terbatas.
ia dituntut langsung tampil meyakinkan sejak debut di FIFA Series, lalu berlanjut ke Piala AFF yang selama ini selalu menjadi tolok ukur emosional bagi supporter Indonesia. Target tidak tertulis untuk setidaknya bersaing di jalur juara akan menjadi beban tersendiri, terlebih dengan ekspektasi besar yang datang terlalu cepat. Keterlibatan Hartman di tim senior dan U23 juga menjadi pedang bermata dua. Jika berhasil, kesinambungan permainan dan regenerasi pemain bisa terbangun dengan rapi. Namun jika tidak dikelola dengan baik, fokus dan energi bisa terpecah. Pada akhirnya, tahun pertama Hartman akan lebih adil dinilai dari arah dan fondasi yang ia bangun, bukan semata dari gelar juara. Jika permainan mulai punya identitas jelas dan mental tim meningkat, itu sudah menjadi langkah penting bagi masa depan timnas Indonesia. Percayalah, setiap perubahan besar selalu diawali dengan masa transisi yang tidak mudah. Timnas Indonesia sedang berada di titik penting dan kehadiran pelatih baru adalah awal dari lembaran baru, bukan akhir dari proses panjang. Tidak semua hasil harus langsung sempurna, yang terpenting adalah arah dan keberanian untuk terus melangkah maju. Untuk para pemain, jadikan setiap pertandingan sebagai panggung pembuktian, bukan hanya untuk pelatih, tapi untuk diri sendiri dan jutaan pendukung yang selalu setia. Kesalahan adalah bagian dari perjalanan, namun kerja keras, disiplin, dan kebersamaan akan menentukan sejauh mana tim ini bisa melangkah. Untuk supporter, kesabaran adalah bentuk dukungan paling mahal. Teruslah percaya karena sepak bola besar tidak dibangun dalam semalam. Selama semangat juang tidak padam dan identitas tim terus tumbuh, masa depan timnas Indonesia akan selalu punya harapan.